Jika Anda diminta untuk memikat Chen Ping ke sini, seberapa yakin Anda? Qiu Tu bertanya. Qiu Tu berencana meminta saudara laki-laki Yao Mei untuk menemukan Chen Ping, dan kemudian membawa Chen Ping ke urat batu roh peri, dan akhirnya menangkap Chen Ping dalam satu gerakan. Balas dendam karena membunuh saudaramu harus dibalas. Meskipun Qiu Tu dikalahkan terakhir kali, dia sangat percaya diri kali ini karena Qiu Tu juga membawa Tuan Luan bersamanya kali ini. Master Luan ini adalah ahli formasi. Keduanya bergabung pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping. Tuan Qiu, tidak perlu memikat Chen Ping. Pembuluh darah batu roh Peri ada di tangan kita sekarang. Apakah kita masih takut Chen Ping tidak akan datang? Prioritas utama kami adalah menambang batu roh abadi terlebih dahulu, lalu bersiap. Begitu Chen Ping datang, kami bisa menangkapnya. Saat ini, Qian Yue berbicara. Ketika Qiu Tu mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Orang ini pasti akan kembali ke sini untuk melihatnya. Kita hanya perlu bersiap. Tuan Luan, tolong bantu saya mengatur formasi di sekitar tambang ini. Selama Chen Ping kembali, kita harus menjebaknya. Jangan khawatir, Tuan Muda, tidak ada yang bisa melarikan diri dari ingkaran sihir yang telah saya buat." Tuan Luan berkata dengan percaya diri. Tuan Qiu, Chen Ping juga seorang ahli formasi dan mengetahui seni formasi. Qian Yue mengingatkan Qiu Tu. Meskipun dia mengetahui seni formasi, apakah dia masih bisa lebih baik dariku? Ketika Tuan Luan mendengar ini, dia mendengus dengan tidak senangge. Ketika Qian Yue melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Lagi pula, dia tidak tahu apa status Tuan Luan di rumah Qiu. Dia sendiri baru saja bergabung dengan Qiu Mansion, jadi lebih baik jangan menyinggung siapapun. Master Luan adalah master formasi tingkat tinggi. Faktanya, orang lain bisa membandingkannya. Kamu hanya perlu mengarahkan orang untuk menambang batu peri Segera. Jangan khawatir tentang hal lain, kata Qiu Tu pada Qian Yue. Dimengerti. Qian Yue mengangguk. Tuan Luan mulai mengatur formasi, sementara Qian Yue membawa saudara Yao Mei dan beberapa biksu dari rumah Qiu untuk menambang batu roh peri. Adapun dua bersaudara, Yao Mei dan Xiong Kuo, mereka semua ditahan sementara. Chen Ping mulai berlatih secara tertutup di Xing Mansion. Dia memiliki banyak sumber daya, terutama persembahan 100 tahun dari aliansi iblis dan batu roh peri di tas penyimpanan Lota. Hal ini memungkinkan Chen Ping berlatih dengan mudah, dan teknik kondensasi jantung berjalan dengan cepat, memungkinkan kekuatan Chen Ping terus meningkat. Selama Chen Ping memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Suatu pagi beberapa hari kemudian, rumah Xing sepi, dan matahari menembus awan dan menyinari halaman. Chen Ping duduk bersila di ruangan yang sunyi, dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang samar-samar, napasnya panjang dan dalam, seolah-olah dia beresonansi dengan energi spiritual antara langit dan bumi. Saat kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya, kekuatan kuat berkumpul di tubuhnya, berdampak pada hambatan kultivasi yang ada. Wajah Chen Ping terkadang menunjukkan rasa sakit, dan terkadang menunjukkan ketekunan dan pantang menyerah. Jelas sekali, dia sedang mengalami momen kritis untuk menerobos ke alam Mahayana. Tiba-tiba, ruangan yang sunyi itu dipenuhi cahaya, dan badai kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari tubuh Chen Ping, menerangi seluruh ruangan. Untuk sesaat, langit seluruh kota Bis diselimuti awan gelap, dan sambaran petir mulai menyambar. Perubahan mendadak ini membuat banyak biksu di Bis City bingung mengira ini adalah akhir dunia. Astaga, apa yang terjadi? Dengan kesengsaraan guntur yang mengerikan, mungkinkah seseorang menerobos ke alam abadi? Saya sudah lama tidak melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Pertama kali saya melihat kesengsaraan guntur semacam ini adalah ketika penguasa kota menerobos ke alam abadi.
Mungkinkah orang kuat lain dari alam abadi telah muncul di kota binatang? Semua biksu mengangkat kepala dan menyaksikan bencana guntur di langit setebal ember yang berkedip di antara awan gelap. Apa yang terjadi? Sing Daorong juga keluar kamar. Jenderal Sing, seharusnya Tuan Chen yang akan menerobos ke alam Mahayana. Bai Cheng melihat ke ruangan tempat Chen Ping berlatih dan berkata, ini hanya terobosan ke alam Mahayana, bagaimana bisa ada gerakan seperti itu? Sing Daorong sangat bingung. Lagi pula, ada banyak biksu alam Mahayana di kota binatang, dan biksu sering kali menerobos ke alam Mahayana, tetapi tidak ada yang membuat keributan saat menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Sing, jangan lupa, Tuan Chen berasal dari klan naga, biksu klan naga sejati. Bai Cheng mengingatkan Sing Daorong. Sing Daorong berhenti berbicara, tetapi menatap awan guntur di langit. Langit seakan basah oleh tinta, dan awan gelap berkumpul dari segala arah menuju puncak gunung tempatnya berada. Setiap awan gelap seakan membawa beban yang sangat berat, membuat udara menjadi berat dan menyesakkan. Di awan gelap, kilat dan guntur menderu, dan sambaran petir perak melayang seperti naga, menandakan bahwa bencana guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera datang. Chen Ping tahu bahwa momen paling kritis telah tiba. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kekuatan spiritual di tubuhnya seperti sungai yang deras, berkumpul di dantiannya, membentuk kekuatan yang agung. Telah merasakan fluktuasi energi spiritual antara langit dan bumi, beresonansi dengan langit dan bumi, seolah-olah pada saat ini, ia menyatu dengan seluruh dunia. Saat sambaran petir pertama menembus langit, bencana guntur resmi dimulai. Itu adalah badai petir berwarna perak tebal, dengan suara siulan yang mengoyak udara, dan langsung mengenai kepala Chen Ping. Chen Ping mengertakkan gigi dan menggunakan tubuhnya untuk menahan bencana petir. Namun, ini hanyalah permulaan dari bencana petir. Segera setelah itu, lebih banyak bencana petir menimpanya seperti badai yang dahsyat, masing-masing membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sosok Chen Ping muncul dalam bencana petir. Setiap kali petir menyambar, dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah jutaan pisau tajam memotong tubuhnya. Tapi Chen Ping tidak mundur, dia mengertakkan gigi dan bertahan, menggunakan kemauannya untuk menopang tubuhnya dan bertarung sampai mati dengan guntur. Selama proses ini, tubuh fisik Chen Ping mengalami ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan guntur meninggalkan bekas hitam hangus di kaulitnya, dan beberapa tempat bahkan berdarah. Namun, kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus-menerus memperbaiki luka-luka ini, dan setiap perbaikan memberikan lompatan kualitatif pada tubuh fisiknya. Lebih penting lagi, kekuatan mental Chen Ping juga telah disublimasikan di bawah baptisan Lei Jie. Telah merasakan kehendak langit dan bumi yang terkandung dalam guntur dan kilat, yang merupakan kekuatan primitif dan murni, seolah-olah itu adalah panggilan alam yang terdalam. Dia mencoba memahami kekuatan ini, merasakan misteri di dalamnya, dan membiarkan jiwanya beresonansi dengan langit dan bumi, sehingga mencapai keadaan transenden. Seiring berjalannya waktu, kesengsaraan guntur secara bertahap mencapai klimaksnya. Sambaran petir setebal naga raksasa jatuh dari langit, dan setiap sambaran cukup untuk menghancurkan sebuah bukit. Seluruh tubuh Chen Ping mendidih dengan energi spiritual, seolah-olah dia menyatu dengan guntur dan kilat antara langit dan bumi. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif melawan guntur dan kilat dengan kekuatan petir, menunjukkan kontrol dan efektivitas tempur yang luar biasa. Akhirnya, setelah suara gemuruh yang memekakkan telinga, kilat terakhir menghilang di langit, dan awan guntur juga menyebar, menampakkan langit cerah yang sudah lama tidak terlihat. Rumah tempat Chen Ping berada telah lama menjadi abu, dan dia berdiri di sana, dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan, tetapi matanya lebih cerah dan lebih dalam, seolah-olah dia telah menembus misteri langit dan bumi. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa kagum dan pemahaman akan kekuatan,
kehidupan, serta langit dan bumi. Ledakan. Bersamaan dengan raungan yang memekakkan telinga, aura di sekitar Chen Ping tiba-tiba meluas, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu, tetapi ketenangan dan kedalaman lebih kuat dari sebelumnya, yang merupakan temperamen unik dari orang kuat di alam Mahayana. Mata Chen Ping bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang merupakan kegembiraan dan kepercayaan diri setelah terobosan. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyuman puas muncul di bibirnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya memasuki alam Mahayana, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Tuan Chen Ping, selamat telah menerobos ke alam Mahayana. Bai Cheng segera bergegas dan memberi selamat kepada Chen Ping. Chen Ping menerobos ke alam Mahayana. Hanya Bai Cheng yang tahu betapa hebatnya Chen Ping saat ini. Meskipun ia hanya seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama, Chen Ping tidak akan pernah menganggap serius biksu alam Mahayana tingkat kelima saat ini. Xing Daorong juga buru-buru melangkah maju, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Rekan Daois Chen, keributan yang kamu timbulkan dengan menerobos alam Mahayana bahkan lebih hidup daripada alam abadi. Aku yakin akan segera ada rumor di seluruh kota Bis. Dikabarkan bahwa seseorang di rumah Xing kita telah menerobos ke alam abadi." Xing Daorong sangat bersemangat saat ini. Terobosan Chen Ping ke alam Mahayana sebanding dengan alam abadi. Jika ini membuat semua orang salah paham, alangkah baiknya jika seseorang di Xing Mansion mereka menerobos ke alam abadi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani mengambil risiko dengan Xing Mansion mereka. Jenderal Xing bercanda, dia baru saja menerobos alam Mahayana. Dibandingkan dengan alam abadi, ia jauh tertinggal. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Chen Ping juga sangat senang bisa menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Xing, saya akan mengajak Tuan Chen mengganti pakaiannya dulu dan mencucinya, kata Bai Cheng. Saat ini, Chen Ping dalam keadaan compang camping dan tampak seperti baru saja disambar petir. Dia pasti perlu menyegarkan diri. Cepat pergi. Xing Daorong melambaikan tangannya dan berkata. Chen Ping mengikuti Bai Cheng untuk mandi. Saat ini, seluruh kota Bis meledak. Khusus untuk dua rumah jenderal lainnya, jelas bahwa kesengsaraan guntur ini sedang menuju ke rumah Xing, yang membuktikan bahwa seseorang di rumah Xing telah menerobos ke alam besar. Tapi alam macam apa yang bisa menyebabkan bencana petir yang baik itu mengerikan? Selain alam keabadian, alam apa lagi yang ada? Jenderal, bencana guntur ini memang sedang menuju ke rumah Xing. Tampaknya seseorang di rumah Xing telah menerobos ke alam besar. Di Qiyu Mansion, seorang komandan berkata kepada Qiyu Wanxing. Aku tahu, tapi alam macam apa yang bisa ditembus oleh bencana petir yang begitu mengerikan? Itu tidak mungkin alam transformasi abadi, kan? Maka Xing Daorong hanya berada di alam Mahayana tingkat 8. Bagaimana dia bisa menerobos alam transformasi abadi begitu cepat? Qiyu Wanxing sedikit mengernyit dan berkata, Jenderal, mungkinkah Xing Daorong diam-diam mengundang tamu? Ada banyak tamu di rumah Xing. Bagaimana jika ada tamu alam Mahayana kelas 9 yang bisa menerobos? Seseorang berkata, tidak mungkin, bagaimana alam Mahayana tingkat 9 bisa menjadi tamu Xing Daorong itu? Terlebih lagi, hanya ada sedikit biksu di seluruh kota binatang, alam Mahayana tingkat 9. Jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa melakukannya menjadi jenderal binatang buas. Kalian awasi Xing Mansion dan jangan memprovokasi mereka untuk saat ini. Kami akan membuat rencana setelah Tuer menambang cukup banyak batu peri. Qiyu Wanxing tidak percaya bahwa seseorang di Xing Mansion telah menerobos ke alam abadi. Dimengerti, komandan itu mengangguk dan berkata, pada saat yang sama, di ruang pohon kuno di penjara, penguasa kota sedang berkonsentrasi pada latihan, tetapi dia juga terbangun oleh bencana guntur yang mengerikan. Seseorang telah mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan guntur Yan Ge dapat mengganggu King Xiu saya,
Mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam abadi? Tuan kota sedikit mengernyit, dengan keraguan yang jelas di mata Niall. Kota binatang telah disembunyikan selama ribuan tahun. Dia tahu betul berapa level para biksu di seluruh kota binatang. Mustahil bagi seorang biksu untuk menerobos ke alam abadi secepat itu. Namun bencana petir barusan jelas bukan bencana petir biasa, dan mengganggu kultivasi saya. Jika itu adalah bencana petir yang dialami seorang biksu Mahayana biasa, dia tidak akan diganggu sama sekali. Sepertinya kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksa. Tuan kota menghela nafas pelan, lalu perlahan menutup matanya.